Assalamualaikum Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Tania, mahasiswa profesi Dietitian Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau yang dikenal dengan PPOK. Tahukah Bapak dan Ibu apa itu PPOK atau yang biasa dikenal dengan paru-paru molor? Lebih dari 65 juta penduduk di dunia menderita PPOK dan sebanyak 3 juta diantaranya meninggal setiap tahunnya. Hal ini membuat PPOK sebagai penyebab kematian nomor 3 di seluruh dunia. PPOK merupakan istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru dalam jangka waktu yang panjang. Umumnya, PPOK merupakan kombinasi dari dua penyakit pernafasan yaitu bronkitis dan emfisema. Gejala PPOK yang sering muncul adalah batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh, sering ngos-ngosan, nafas sesak dan berbunyi, lemas, dan juga penurunan berat badan. Terdapat sejumlah faktor risiko seseorang mengidap PPOK, yaitu perokok aktif maupun pasif, polusi dari kendaraan, debu atau bahan kimia, usia, dan juga diturunkan secara genetik. Dampak lanjut dari PPOK adalah terjadi penurunan berat badan, lemah, kehilangan nafsu makan, osteoporosis, kurang darah, depresi, dan kelainan jantung. Namun untuk penyakit PPOK ini dapat dicegah dan diobati loh. Adapun cara untuk mencegah PPOK diantaranya hindari asap rokok, stop merokok, hindari debu dan polusi udara, makan bergizi seimbang, serta olahraga secara teratur. Kurang gizi pada PPOK disebabkan karena bertambahnya kebutuhan energi pasien akibat kerja pernafasan yang meningkat. Jika tidak diimbangi dengan kebutuhan gizi yang baik, maka akan terjadi kekurangan gizi atau malnutrisi pada pasien. Tujuan dari terapi diet pada pasien PPOK adalah memenuhi kebutuhan gizi terutama energi dan protein, memberikan zat gizi yang meringankan kerja saluran pernafasan, mengendalikan kehilangan nafsu makan, memperbaiki fungsi paru, dan mencegah penurunan berat badan. Diet yang diberikan pada pasien PPOK adalah diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Asupan karbohidrat yang tinggi akan mengganggu proses pernafasan, sehingga diberikan hanya 40% dari total kalori. Adapun prinsip dan syarat diet PPOK adalah energi sebesar 20-35 kilokalori per kilogram berat badan, protein 15-20% dari total kalori, lemak 30-45% dan karbohidrat 40-50%. Berikut ini merupakan beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk pasien PPOK. Di antaranya adalah vitamin A pada wortel, ikan, dan telur, vitamin C pada jambu merah, pepaya, dan jeruk, vitamin E pada sayuran hijau, kacang-kacangan, dan alpukat, fosfor pada daging ayam, ikan, dan kacang-kacangan, serta kalsium pada susu, keju, bayam, pokcoy, dan lain-lain. Adapun bahan makanan yang harus dihindari adalah makanan yang mengandung gas tinggi seperti kubis, kembang kol, jamur, dan singkong, makanan pedas berbumbu tajam dan yang merangsang batuk, serta makanan tinggi natrium seperti makanan beku, keripik, sosis, dan lain-lain. Untuk bahan makanan dianjurkan adalah yang berasal dari sumber karbohidrat kompleks seperti roti gandum, nasi merah, sumber lemak tidak jenuh seperti ikan laut, alpukat, minyak kedelai, minum air putih minimal 6-8 gelas sehari. Berikut ini adalah pembagian waktu dan porsi makan dalam sehari yang dibagi menjadi 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Porsi untuk setiap kali makan dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Berikutnya adalah contoh dari menu yang dibuat dengan memperhatikan pembagian kalori, lemak, protein, dan karbohidrat untuk pasien PPOK. Selanjutnya adalah tips diet dan posisi makan yang benar untuk pasien PPOK. Duduk dengan tegak dan nyaman, hindari makan dengan membungkuk dan berbaring, minum air 1 jam setelah makan, gunakan oksigen pada saat makan, kunyah perlahan agar tidak tersedak, makan dengan porsi kecil dan utamakan makan di pagi hari. Demikianlah video edukasi dari saya mengenai PPOK. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum.